Pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, kita akan mempelajari seni budaya dan prakarya, yaitu memahami karya seni patung dan membuat karya patung. Apakah patung itu? Patung adalah karya seni 3 dimensi. Mengapa patung tergolong karya seni 3 dimensi? Karena ia memiliki panjang, lebar, dan tinggi atau volume atau isi, sehingga dapat dilihat dari segala arah. Nah, patung ini merupakan benda yang dibuat dengan meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda yang dibuat dengan menggunakan teknik tertentu. Adapun seniman yang membuat patung disebut sebagai pematung. Berikutnya adalah pengertian tentang seni patung. Seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Pada zaman modern, patung banyak digunakan sebagai media ekspresi dan kegiatan spiritual. Perkembangan seni patung pada zaman modern meliputi aspek teknik, bahan, dan bentuk. Pada layar tampak beberapa contoh patung, mulai dari patung Sang Buddha, patung pemakaman di daerah Toraja, patung Garuda Wisnu Kencana, patung Surabaya. Patung dibuat dengan tujuan masing-masing, oleh karena itu patung juga memiliki beberapa fungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Yang pertama adalah sebagai patung religi. Adalah patung untuk sarana beribadah dan bermakna religius. Patung dibuat untuk kepentingan keagamaan, misalnya menghormati dewa atau orang yang diagungkan, atau dianggap sebagai simbol orang yang diteladani dan simbol Tuhan. Fungsi berikutnya adalah sebagai patung monumen. Di sini patung dibuat untuk memperingati dan mengenang peristiwa bersejarah, jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa. Fungsi yang ketiga adalah sebagai patung arsitektur, yaitu patung yang dibuat sebagai konstruksi bangunan dan mempunyai nilai keindahan. Berikutnya adalah sebagai patung dekorasi, karya seni patung yang dibuat untuk menghias bangunan, taman rumah atau taman rekreasi. Fungsi berikutnya adalah sebagai patung seni atau patung estetika, di mana patung hanya dinikmati keindahannya saja. Berikutnya adalah sebagai patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat pengrajin untuk kebutuhan konsumerisme atau dijual atau sebagai souvenir. Pada layar tampak beberapa contoh patung yang dibuat sesuai fungsinya. Itu ada patung religi, patung yang berfungsi sebagai monumen, sebagai arsitektur, sebagai dekorasi, sebagai patung seni atau patung estetika, juga patung yang dibuat yang berfungsi sebagai kerajinan atau souvenir. Menurut ukurannya, patung ada yang berukuran kecil dan berukuran besar. Pada layar tampak contoh patung berukuran kecil dari berbagai jenis bahan. Ada patung yang berbahan kertas, berbahan plastisin, tanah liat, sabun mandi, dari batu giok, dari batu alam. Ada juga patung yang terbuat dari logam perak, juga berbahan kayu. Tepatnya di ibu kota Jakarta banyak sekali terdapat patung-patung berukuran besar. Di antaranya ada patung Monas, patung Selamat Datang, patung Dirgantara, patung Jenderal Sudirman, patung Arjuna Wijaya, patung pahlawan atau yang dikenal dengan patung Tugu Tani, patung Pemuda Membangun, patung Pembebasan Irian Barat, patung Pangeran Diponegoro, Tugu Proklamasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan contoh dari patung berukuran besar juga terdapat di kota Blitar. Di situ di layar ada gambar dari patung yang berukuran besar di kota Blitar, yaitu Monumen Peta,
Kuda di Kebun Rojo, Gong Perdamaian Dunia, patung koi, patung putra sang fajar. Berikutnya adalah teknik-teknik pembuatan patung. Patung merupakan karya seni yang dibuat dengan sentuhan tangan-tangan terampil. Dalam proses pembuatannya ada beberapa teknik pembuatan yang digunakan. Di antaranya adalah teknik butsir, teknik modeling, teknik cor, teknik merakit, teknik membentuk, teknik pahat, teknik cetak. Yang pertama, teknik butsir. Teknik butsir merupakan cara membuat patung dari bahan lunak, misalnya tanah liat, gipsum, ataupun lilin, dan bahan yang berstruktur dengan subtraktif atau mengurangi, ataupun aditif atau menambah bagian-bagiannya sehingga tercipta karya patung yang memiliki nilai estetika. Di layar tampak contoh kegiatan membutsir menggunakan bahan tanah liat. Yang kedua adalah teknik modeling. Modeling merupakan teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu. Setelah itu dibentuklah patung sebenarnya dengan cara memijit, meremas, dan membentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Bahan yang dipergunakan dalam pembuatan teknik ini adalah bahan yang bersifat plastis atau lunak seperti tanah liat, plastisin, lilin, buku kertas. Yang ketiga adalah teknik cetak. Teknik cetak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu teknik cetak tekan dan teknik cetak tuang atau cor. Sebelumnya, cetakan harus dibuat terlebih dahulu. Untuk teknik cetak tekan dilakukan dengan cara menekan bahan lunak, misalnya tanah liat, ke permukaan cetakan sehingga mengisi cekungan atau bentuk cetakan. Teknik cetak yang kedua adalah teknik cor atau casting. Merupakan cara pembuatan patung dengan menuangkan cairan bahan patung pada cetakan yang telah dibuat. Cetakan harus dibuat terlebih dahulu, lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan. Adonan cor bisa terbuat dari lilin, semen, gipsum, fiberglass, dan logam cair misalnya perunggu atau perak yang dipanaskan terlebih dahulu sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Teknik cor atau tuang bisa digunakan untuk pembuatan gerabah dengan menggunakan acuan alat cetak. Tanah liat yang digunakan untuk teknik ini adalah tanah liat cair. Cetakan ini biasanya terbuat dari gips. Bahan gips digunakan, kenapa? Karena gips dapat menyerap air lebih cepat sehingga tanah liat menjadi cepat kering. Teknik pembuatan patung yang keempat adalah teknik assembling atau merakit. Teknik merakit merupakan pembuatan patung dengan cara merangkai bahan serta menghubungkan berbagai objek seperti pada permainan puzzle. Terlihat pada gambar itu adalah membuat patung dari bahan seperti jerami. Nah, itu biasanya dibuat dulu kakinya atau bagian badan lainnya, kemudian dihubung-hubungkan atau dirangkai. Teknik yang kelima adalah teknik membentuk. Merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membentuk patung secara bertahap dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan sehingga tercipta patung yang diinginkan. Teknik ini membutuhkan ketelitian dari senimannya. Kualitas patung yang diperoleh biasanya lebih bagus karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membentuknya. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah tanah liat, semen, gips, dan bahan-bahan lunak lainnya. Macam-macam teknik membentuk antara lain dengan teknik koil atau lilit atau pilin dan teknik putar. Teknik yang kelima adalah teknik membentuk. Merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membentuk patung secara bertahap dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan sehingga tercipta patung yang diinginkan. Teknik ini membutuhkan ketelitian dari senimannya.
kualitas patung yang diperoleh biasanya lebih bagus karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membentuknya. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah tanah liat, semen, gips, dan bahan-bahan lunak lainnya. Macam-macam teknik membentuk antara lain dengan teknik coil atau lilit atau kilin dan teknik putar. Untuk teknik membentuk dengan teknik coil atau lilit pilin atau linting, cara pembentukan yaitu dengan tangan langsung seperti coil, lempengan atau pijat jari. Merupakan teknik pembentukan tanah liat atau plastisin yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Bentuknya tidak selalu simetris. Teknik ini sering dipakai oleh para seniman dan perajin keramik. Pada gambar tampak tahap-tahap pembuatan patung menggunakan teknik coil. Untuk teknik membuat patung, yaitu teknik membentuk yang kedua adalah teknik putar atau throwing. Teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris, misalnya bulat, silindris, dan bervariasi. Cara pembentukan dengan teknik putar ini sering dipakai oleh para pengrajin di sentra-sentra keramik. Pengrajin keramik tradisional biasanya menggunakan alat putar tangan atau hand wheel atau alat putar kaki atau kick wheel. Nah, pada gambar nampak tahap-tahap pembuatan patung menggunakan teknik putar atau throwing. Teknik membuat patung yang berikutnya adalah teknik pahat atau ukir. Teknik pahat atau carving merupakan teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan menggunakan benturan alat pahat atau tatah terhadap bahan patung yang diolah. Selain alat pahat atau tatah, maka palu atau martil juga diperlukan untuk membenturkan pahat atau tatah pada bahan patung. Teknik pahat biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu, granit, dan bahan dasar yang berstruktur keras lainnya. Tampak pada gambar itu orang sedang membuat patung menggunakan teknik pahat atau ukir. Yang ketujuh adalah teknik las. Teknik las yaitu pembuatan karya seni patung yang dilakukan dengan cara menggabungkan bahan satu ke bahan lainnya menggunakan teknik las sesuai bentuk yang diinginkan. Bahan yang digunakan pada penerapan teknik las yaitu logam, misalnya besi. Nampak pada gambar seseorang sedang membuat patung menggunakan teknik las. Berikutnya teknik membuat patung dengan teknik konstruktif atau menyusun atau menempel. Teknik konstruktif atau constructing yaitu cara membuat patung dengan menyusun bahan, baik dengan kerangka maupun tidak. Cara pembuatan patungnya adalah dengan menempelkan bagian per bagiannya sehingga akan membentuk sebuah patung. Bahan yang digunakan cukup bervariasi, mulai dari logam, kayu, bubur kertas, tanah liat, dan sebagainya. Nah, kalau tadi kita telah membahas teknik-teknik pembuatan patung, yang berikutnya adalah alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat sebuah karya patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung bisa didasarkan pada bahan dan teknik yang digunakan. Alat yang biasa digunakan berupa busir atau sudip, meja putar, cetakan, palu atau martil, alat pahat atau tatah, tang, sendok cetakan atau cetok, las, amplas, gerinda. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang alat untuk membuat patung. Yang pertama, busir. Busir adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Biasanya busir terbuat dari kayu atau memiliki mata logam yang tumpul. Ada juga busir yang bermatakan kawat untuk memudahkan pembentukan bahan lunak.
Fungsi pusir adalah untuk menghaluskan dan juga meratakan permukaan karya seni yang dibuat. Pada layar nampak contoh gambar dari alat untuk membuat patung, yaitu pusir. Alat yang kedua adalah meja putar. Meja putar adalah meja untuk membuat karya seni dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Biasa digunakan untuk karya seni yang berbahan tanah liat. Fungsi meja putar ini adalah untuk memudahkan mengontrol bentuk dari berbagai arah. Pada layar tampak contoh dari meja putar. Berikutnya adalah cetakan. Cetakan diperlukan jika patung dibuat dengan teknik cetak, misalnya dari bahan seperti gips. Pada layar tampak contoh cetakan untuk membuat patung. Alat berikutnya adalah palu. Palu atau martil digunakan untuk membenturkan pahat atau tatah pada bahan patung. Itu contoh dari palu. Pada layar nampak gambar contoh palu atau martil. Kemudian alat berikutnya adalah pahat. Pahat atau tatah merupakan perkakas pertukangan berupa bilah besi yang ujungnya tajam. Alat ini bisa digunakan untuk mengukir bahan keras seperti kayu dan batu. Pada layar tampak contoh pahat atau tatah dengan mata tatah berbagai ukurannya. Berikutnya adalah tang. Tang merupakan alat pembentuk karya patung yang berguna untuk memotong dan mengikat atau mengencangkan ikatan kawat. Alat ini digunakan pada teknik assembling yang menggunakan bahan besi dan kayu. Alat berikutnya yang biasanya diperlukan untuk membuat patung adalah sendok adukan. Sendok adukan dapat digunakan untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Bentuk sendok atau cetok ini agak lebar dengan tangkai yang biasa terbuat dari kayu. Pada layar tampak contoh dari sendok adukan atau cetok. Yang kedelapan adalah las. Las merupakan alat pembuat karya seni patung yang berguna untuk merekatkan bahan logam. Alat ini diperlukan pada teknik las dengan memanfaatkan energi panas yang dihimpun dari karbit atau listrik. Pada gambar contoh, seseorang sedang membuat patung menggunakan alat las. Alat berikutnya adalah amplas. Amplas berfungsi untuk membuat permukaan benda yang kasar menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan kasarnya ke permukaan suatu bahan atau benda. Amplas lembaran ada yang terbuat dari kertas dan ada pula yang terbuat dari bahan kain yang masing-masing memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Pada gambar tampak contoh amplas, yang sebelah kiri itu contoh amplas, kemudian yang sebelah kanan contoh seseorang sedang mengamplas patung agar menjadi halus permukaannya. Yang ke-10 adalah gerinda atau gerendo. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong ataupun menggerus benda kerja dengan tujuan atau kebutuhan tertentu. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja, sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan atau pemotongan. Tampak pada gambar ada contoh dari alat gerinda dan contoh juga seseorang sedang menggerinda patung yang dibuatnya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang alat-alat dalam membuat karya seni patung, maka berikut ini adalah bahan pembuatan karya seni patung. Bahan pembuatan patung terdiri atas bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam pembuatan patung yang paling mudah didapatkan yaitu tanah liat. Sedangkan bahan buatan contohnya adalah plastisin, sabun, lilin, dan lain-lain. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan karya seni patung dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, bahan cor atau cetak, dan bahan lainnya. Ada juga yang membagi bahan-bahan dalam pembuatan karya seni patung ini menjadi 2 jenis saja, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan yang pertama yaitu bahan lunak
atau plastis, berasal dari bahan empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, sabun, plastisin, lilin, bubur kertas, dan lain-lain. Yang kedua, bahan sedang. Bahan ini tidak lunak dan tidak keras, misalnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras. Bahan keras berupa gading, tulang, tanduk, kayu, jenis jati, sorong keling, ulin. Kemudian batu-batuan, misalnya padas, granit, andesit, walam, atau marmer. Kemudian bahan keras lainnya adalah bahan logam, misalnya besi, perunggu, kuningan, emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Yang keempat, bahan cor atau cetak. Yang termasuk bahan cor adalah semen, pasir, gips, logam, timah perak, emas, dan bahan kimia atau fiberglass dan resin. Yang kelima, bahan-bahan lain di sekitar kita, misalnya kertas, besi, kaca, bahan-bahan bekas. Berikut ini adalah contoh dari bahan lunak. Ada plastisin, ada bubur kertas, kemudian gipsum, tanah liat. Sedangkan contoh bahan keras misalnya kayu jati, kemudian batu giok, batu alam, batu mata. Patung dari bahan plastis bisa dibuat dengan teknik membentuk, mengucir, mencetak, modeling, coiling, atau pijit. Patung dari bahan keras bisa dilakukan dengan teknik cor, pahat, atau las. Pembuatan patung berbahan tanah liat memerlukan buksir dan sudip untuk mengambil dan menambal atau menambahkan bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau secara langsung oleh tangan. Patung berbahan kayu dalam pembuatannya memerlukan pisau, kapak, palu, gergaji, serta amplas. Sedangkan patung dari bahan batu, alat yang digunakan berupa pahat baja, martil besi, gerinda atau gerinda. Patung cetak dari bahan logam, alat yang digunakan ialah kompor pengecor, alat cetak, dan gerinda. Patung pahat dari bahan logam berupa plat. Alat yang diperlukan berupa martil, tatah atau patah, dan gerinda atau gerinda. Sedangkan patung berbahan semen memerlukan alat pisau, martil, dan palu. Sekarang kita akan mengenal tentang patung Nusantara. Apakah yang dimaksud dengan patung Nusantara itu? Patung Nusantara adalah ragam bentuk segi patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Beberapa bahan yang bisa digunakan untuk membuat patung Nusantara antara lain tanah liat, batu, semen, dan plastisin. Patung dari tanah liat banyak diproduksi di daerah Kasongan, Yogyakarta. Keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat patung dari plastisin antara lain adalah pemilihan bahan baku yang akan digunakan, kemudian ide atau kreativitas kita dalam membuat patung, dan kemampuan dalam mengkombinasikan warna agar patung tersebut terlihat menarik. Adapun cara membuat patung dari plastisin adalah dengan menggunakan teknik membentuk dan teknik buksir. Di layar tampak contoh patung Nusantara yang terbuat dari plastisin. Nanti kalian bisa membuatnya dengan mencoba atau dengan ide kalian sendiri. Bagaimana cara membuat patung dari plastisin atau playdoh? Yang pertama adalah kita harus membuat plastisinnya terlebih dahulu. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya kita memerlukan wadah atau mangkok dan sendok. Sedangkan bahan-bahannya adalah tepung terigu, air, garam, minyak goreng atau baby oil, dan pewarna lokal. Adapun cara membuat plastisin atau playdoh adalah: yang pertama, sediakan air sebanyak 1 gelas.
Kemudian tuangkan air kurang lebih sebanyak 1 gelas tersebut ke dalam mangkuk atau sebuah wadah yang cukup besar untuk bisa menampung serta bisa mengaduk seluruh bahan yang nantinya akan dicampurkan. Yang kedua, tambahkan pewarna makanan. Berikan tambahan pewarna makanan sesuai dengan warna yang kalian suka, tetapi jangan terlalu banyak dalam memasukkan pewarna tersebut, karena semakin banyak pewarna yang kalian masukkan, maka warna pada plastisin tersebut akan semakin pekat. Kemudian masukkan bahan yang kering. Setelah tadi memberi warna, sekarang kalian masukkan kurang lebih sebanyak 4 gelas tepung dan juga 1,5 gelas garam ke dalam sebuah wadah yang sudah kalian isi dengan air pewarna tersebut. Yang keempat, beri tambahan minyak goreng. Nah, minyak di sini memiliki fungsi yaitu untuk membuat plastisin atau bisa juga disebut Play-Doh yang lunak serta mudah dibentuk. Pertama, kalian mulai dengan memberikan minyak kurang lebih sebanyak 2 sendok makan terlebih dahulu. Jika adonan tersebut itu menggumpal atau bahkan sudah mulai terlihat kering, maka kalian berikan tambahan lagi sekitar beberapa sendok agar tidak mengering. Kemudian remas-remas dan uleni adonan plastisin atau Play-Doh tersebut menggunakan kedua tangan hingga terasa lembut serta tingkat kelembapannya sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk langkah ini adonannya menggumpal dan juga kering, maka kita harus menambahkan minyak kurang lebih sebanyak 1 atau 2 sendok makan. Jika sudah hangat dan kalis, buatlah bentuk hingga menyerupai bentuk bola. Adonan tersebut sudah siap digunakan untuk membentuk patung sesuai keinginan kita. Kalau sedang tidak digunakan, maka simpanlah Play-Doh atau plastisin tersebut ke dalam wadah yang sekiranya kedap suara, misalnya plastik. Hal tersebut bertujuan supaya adonan plastisin ini bisa tetap dalam keadaan lembut serta bisa dengan mudah untuk dibentuk. Nah, berikut ini ada tips dalam membuat Play-Doh atau plastisin. Yang pertama, jika kita ingin menyimpan permainan Play-Doh atau plastisin ini setelah selesai digunakan, maka mainan tersebut kita bungkus ke dalam kantong ziplock atau kantong tertutup atau wadah berbahan plastik agar mainan tersebut tidak mengering. Kita juga bisa menyimpan plastisin tersebut ke dalam lemari es untuk membuatnya lebih awet. Biasanya lilin plastisin ini bisa bertahan selama 3-7 hari ketika kita simpan dalam lemari es. Yang kedua, tidak boleh meremehkan fungsi dari garam, karena garam yang ditambahkan ke dalam adonan itu memiliki fungsi sebagai pengikat air, sehingga tekstur yang kenyal dan juga kelembapan pada adonan bisa bertahan lebih lama. Tips yang ketiga adalah untuk bahan minyak goreng tersebut dapat kita ganti dengan minyak bayi atau baby oil yang memiliki aroma jauh lebih wangi. Hal tersebut dikhususkan kalau adonan tidak memakai minyak aroma. Berikut ini ada beberapa contoh patung dari plastisin yang mungkin bisa dijadikan referensi dalam membuat karya seni patung dari plastisin. Berikut ini ada contoh tahapan dalam pembuatan bunga mawar dari plastisin. Bisa diamati dan dicontoh mungkin yang ingin membuat bunga mawar dari plastisin. Yang ini adalah contoh dari tahap-tahap dalam membuat patung anjing yang terbuat dari plastisin. Bisa diperhatikan tahap-tahapnya sehingga dapat membentuk patung anjing. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita tentang mengenal karya seni patung. Selamat berkarya dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.